JEK TV News, dari data menjadi berita, tajam, aktual, dan berimbang. Para pelapor dan para terlapor kasus robot trading Net 89 sepakati restoratif justice, konkretkan melalui akta fundading. JEK News, Jakarta, para penasihat hukum korban investasi bodong robot trading Net 89 menyatakan sepakat untuk mengedepankan keadilan restoratif justice terkait proses hukum pidana yang saat ini sedang bergulir di Bareskrim Polri. Kesepakatan damai yang melibatkan pelapor dan terlapor kasus robot trading Net 89 ini masih terus berproses. Pembahasan terbaru berlangsung di Jakarta, Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025 sore. Setelah pertemuan sebelumnya pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 lalu. Hadir dalam pertemuan tersebut, para kuasa hukum pelapor yakni Oni Asaat, Bionda Johan Anggara, Ferry Irawan, Medion Nagari, dan Krisna Agung Pratama serta hadir juga dari kuasa hukum pelapor. Kesepakatan damai melalui restoratif justice itu akan kita tuangkan dalam akta fundading atau akta perdamaian. Setelah semua pihak menandatangani akta kami akan serahkan kepada pihak di Tipideksus Bareskrim Polri, ujar Oni Asaat, kuasa hukum salah satu pihak korban. Oni mengatakan, pertemuan antara kedua belah pihak untuk membahas restoratif justice akan terus intens dilakukan. Pembahasan kami hari ini sudah lebih maju, dan memang restoratif justice yang kami sepakati adalah solusi terbaik yang diperbolehkan oleh undang-undang, kata advokat dari kantor hukum Asaat Murbantoro Sihombing Associate itu. Ia pun menegaskan bahwa nasib para korban dalam pengembalian restitusi menjadi hal prioritas, sehingga menempuh jalan damai. Karena aset pelaku juga sudah disita oleh Ditipideksus Bareskrim Polri. Kami hanya fokus bagaimana mengembalikan kerugian korban. Bila tidak RJ, pastinya klien kami akan harus menunggu haknya dengan ketidakpastian. Jadi solusinya adalah RJ, katanya. Oni menyebut pihak yang telah sepakat perdamaian adalah 15 laporan polisi, LP. Para korban tergabung lebih dari 15 paguyuban. Kami dari pihak pelapor, 15 LP bersatu dengan pihak terlapor menyepakati adanya perdamaian, katanya. Terkait aset, lanjutnya, berdasarkan informasi saat di Tipideksus Bareskrim Polri menggelar konferensi pers pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025, telah menyita aset senilai 1,5 triliun rupiah dan uang tunai sebesar 52,5 miliar rupiah. Hal senada disampaikan kuasa hukum korban lainnya, Bionda Johan Anggara dari MZA Law Firm dan Partners. Proses perdamaian melalui restoratif justice akan terus dilakukan untuk menyamakan persepsi. Kita menyamakan persepsi dan satu frekuensi untuk mempercepat proses RJ yang merupakan pilihan atau jalan terbaik dari kasus robot trading Net 89. Ia pun menyampaikan alasan bahwa restoratif justice sebagai pilihan terbaik kasus robot trading Net 89 dengan mencontohkan perkara serupa yang sampai saat ini korban masih menunggu restitusi. Contohnya DNA Pro. Memakan waktu sangat panjang, kasihan dengan korban. Jadi hal itu yang menjadi dasar pertimbangan bahwa RJ adalah jalan terbaik. Pidana adalah jalan terakhir. Adanya RJ jadi lebih efisien. Polri pun setuju adanya RJ. Sehingga para korban bisa mendapatkan haknya yang selama ini berjuang dapat memperoleh haknya dengan cepat, ujarnya. Kuasa hukum korban lainnya, Ferry Irawan menambahkan, pihaknya mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani kasus robot trading Net 89. Kami semua para pelapor mengucapkan terima kasih kepada Bareskrim yang telah menangkap para tersangka dan menyita aset kasus Net 89, ucap advokat dari Sentral dan Partner Law. Heri Yap, kuasa hukum salah satu pihak terlapor juga mengapresiasi adanya niatan baik pihak pelapor untuk membuka jalan damai melalui restoratif justice. Selain itu, kantor hukum PASA, Maha dan rekan selaku kuasa hukum dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, AA, LSH, AL, MA, YW dan A dari awal selalu mendukung penyelesaian ini melalui restoratif justice sehingga saat ini kami sangat mengapresiasi para pelapor dan para terlapor memiliki niatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini. Kantor Hukum PASA, Maha dan rekan selaku kuasa hukum dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, AA, LSH, AL, MA, YW dan A dari awal selalu mendukung penyelesaian ini melalui restoratif justice sehingga saat ini kami sangat mengapresiasi para pelapor dan para terlapor memiliki niatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini melalui restoratif justice.
Sita aset Rp1,5 triliun. Sebelumnya, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim Polri menyampaikan konferensi pers terkait penyitaan aset dari para tersangka kasus robot trading Net 89. Ditipideksus Bareskrim Polri telah menyita properti milik tersangka senilai Rp1,5 triliun dan uang tunai sebesar Rp52,5 miliar. Kami juga telah menetapkan 14 tersangka perorangan dan 1 korporasi. 9 tersangka sudah ditahan, 2 tidak ditahan dengan alasan sakit keras, dan 3 masih berstatus buron, ungkap Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helvi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025.